البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Sebuah kalimat yang dulu Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala sering mengulang-ulangnya, ikhwani fillah, itu perkataan beliau, al-istimrar fihi barakah. Al-istimrar fihi barakah, kesinambungan, terus menerus, tidak terputus, itu padanya barakah. Dan ini memang terasa, oleh karena itulah dalam kondisi apapun hendaknya seorang muslim tidak terputus dari peribadatan pada Allah, tidak terputus dari Al-Quran, apalagi pada talabatul ilm, untuk mereka tidak terputus dari ilmu. Karena kebutuhan mereka terhadap ilmu ibarat butuhnya ikan terhadap air. Kapan saja ikan kehilangan air, maka tidak akan bisa bertahan hidup lama. Dan menjaga istimrar, ikhwani fillah, sesuatu yang butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Dan di antara hal tercepat yang bisa kita rasakan barokah dari istimrar ini, ikhwani fillah, yaitu perasaan yang ada pada diri kita sendiri. Kalau seorang sudah terbiasa dengan kesinambungan, hendak membuat pada dirinya, oh ini libur, ini time waktu untuk santai-santai. Ketika tidak ada timing seperti itu, tidak ada dia membuat jadwal seperti itu, dia akan apa? Akan terus sama dari semangatnya. Tapi beda ketika Jumat libur, sudah sejak malam Jumat sudah enggak semangat. Taib sudah ketika ini sekian libur, sebelum hari itu sudah ada semangat, apalagi di hari-hari itu. Maka jaga kesinambungan, walaupun kita kurangi mungkin durus siang hari, bisa untuk antum manfaatkan yang lain mengisi hari-hari Id ini. Tapi untuk durus, terutama durus bainal maghrib wal isya, jangan sampai ada kekosongan. Kemudian hal yang penting diingat di hari-hari ini, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Apa makna ayyamin ma'dudat? Talha. Hari-hari yang terhitung. Apa itu hari-hari yang terhitung? 10 awal bulan Dzulhijjah. Ada qaul yang lain? Indak Abu Zaid?
hari-hari tasyrik. Naam, wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Ayyamin ma'dudat, hari-hari yang sifatnya ma'dudat, terhitung, berarti menunjukkan sedikitnya hari itu. Dan para salaf ikhwan fillah ketika menafsirkan ayat ini menegaskan bahwasanya ayyamin ma'dudat yaitu ayyamut tasyrik. Sedangkan ayyamin ma'lumat yang ada pada surat Al-Hajj, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum liyadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Di sini ayyamin ma'lumat maksudnya apa? Ridwan? Itu baru 10 akhir bulan Ramadan, 10 awal bulan Dzulhijjah. Naam. Dibedakan. Kalau ayyamum ma'lumat, hari-hari yang maklum, yang diketahui, yang jelas. Ini tafsirnya apa? Hari-hari apa Syafiq tadi? Nah. Udah dikasih kambing harus lebih. Nah. Baik. 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau pada surat Al-Baqarah, wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat, ingatlah Allah. Berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung, hari-hari sedikit. Namanya sesuatu yang ma'dudat bisa dihitung, menunjukkan sedikitnya hari itu. Yang dimaksud apa tadi Rifki? Hari-hari tasyrik. Baik. Berarti di sini ada perintah khusus berhubungan dengan hari-hari ini. Untuk kita berzikir, padahal zikir itu diperintahkan pada keseluruhan waktu-waktu kita. Untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wadhkurullaha katsiran. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. Dan di antara yang datang perintah khusus untuk apa? Zikir di hari-hari yang maklumat ini. Hari-hari yang ma'dudat. Kita sudah selesai dengan tenggelamnya matahari di hari tadi dari ayyam maklumat. Kita berharap pada Allah untuk menerima amalan-amalan kita yang sedikit ini. Makanya syiar kaum muslimin atau syiar para sahabat dulu, mereka ikhwani fillah ketika bertemu, ya taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Doa agar apa? Allah Subhanahu wa taala menerima amalan dari kita semua dan juga dari kalian. Ini syiar para sahabat ketika mereka bertemu satu sama lain. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Nah, kenapa? Karena id kaum muslimin, perhatikan id yang ada. Baik, itu terutama Idul Fitri dan Idul Adha setelah mereka menunaikan ibadah yang agung. Idul Fitri setelah mereka menunaikan puasa Ramadan yang merupakan rukun Islam. Demikian pula Idul Adha setelah mereka melakukan inti dari ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Sehingga doa yang pantas untuk dipanjatkan di antaranya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Dan ada beberapa tulisan menunjukkan pengingkaran untuk mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum sebelum salat Id. Dan pengingkaran ini akhwani fillah yang rajih, na'am, tayyib, tidaklah tepat. Kenapa? Karena Id, terutama untuk Idul Adha, sudah dimulai semenjak kemarin. Untuk Idul Adha
Itu Id sendiri juga apa? Kemarin sudah Id sendiri hari Arafah. Sehingga seandainya sejak malam Idul Adha mereka sudah mengirim ucapan-ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, ini bukan sesuatu yang pantas diingkari, sesuatu yang sifatnya boleh. Juga perkara yang lebih penting untuk dipahami di sini bahwasanya tahniah, saling mengucapkan ucapan selamat, itu asalnya adalah sesuatu yang kembali kepada adah, kepada perkara adah, bukan perkara ibadah. Saling memberi ucapan selamat kembali kepada adah. Nah, oleh karena itulah ketika seorang mendoakan saudaranya, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, ini tidak ada ketentuan harus diucapkan setelah salat Id, sehingga boleh-boleh saja diucapkan sebelum salat Id. Nah, kenapa? Karena doa. Demikian pula misalnya di malam Idul Fitri. Nah, sudah selesai dari Ramadan ya kan? Mulai masuk malam Id itu sudah selesai dari Ramadan, sehingga boleh seseorang untuk mendoakan saudaranya apa? Taqabbalallahu minna. Tanpa ini sebagaimana juga disampaikan oleh Syekhuna Abdul Hamid hafizahullah taala. Nah, bahwasanya perkara tersebut tidaklah diingkari. Karena memang di antara hal yang sangat kita butuhkan untuk saling mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan ibadah kita. Dan kembali kepada ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Naam, tasyrik dengan qaf atau dengan kaf, tasyrik. Indak ya Rifki? Dengan qaf. Nah, kalau ayyamut tasyrik dari syarraka yusyarriku tasyrik, yaitu berarti hari-hari apa? Arin? Hari melakukan kesyirikan. Baik. Jadi yang betul adalah apa? Tasyrik dengan qaf. Kenapa dinamakan hari itu dengan hari-hari tasyrik? Dikarenakan hari-hari itu dulu, baik, mereka ikhwan biasa menjemur daging-daging. Belum ada kulkas, sehingga daging dijemur di dendeng untuk bisa awet. Sehingga hari-hari itu dikenal dengan apa? Ayyamut tasyriq. Yaitu hari tanggal 11, 12 dan 13, ya 13 bulan Dzulhijjah. Ingat-ingat Nabil. Yang juga merupakan Id kaum muslimin. Di antara yang menunjukkan itu Id, bagaimana penegasan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Yaumul Arafah wa Yaumun Nahr wa ayyamut tasyrik iduna ahlul Islam. Juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Dalam sebagian riwayat ayyamu Mina, hari-hari Mina, yaitu hari-hari tasyrik. Hari Mina karena berhubungan dengan ibadah yang dilakukan oleh para hujjaj, para jamaah haji. Mereka pada hari tersebut berada di Mina. Nah, hari-hari tasyrik tersebut adalah hari-hari untuk makan dan minum. Silakan makan, baik masak-masak, bikin minum-minuman. Tapi yang ketiga jangan sampai lupa, wa dzikrin lillah. Bahwasanya hari-hari itu hari-hari untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Meluaskan diri, meluaskan untuk keluarga dari isi makanan, minuman. Baik. Dan tadabburi apa-apa yang Allah rizkikan tersebut
untuk semakin memperkuat kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena banyaknya manusia yang lalai ikhwan pada zaman-zaman ini. Dan juga di antara sunnah yang banyak dilalaikan adalah memperbanyak takbir. Nah, pada hari-hari ini yang para ulama menegaskan bahwasanya takbir di hari-hari tersebut terbagi menjadi dua, yang takbir mutlak dan takbir muqayyad. Adapun takbir mutlak adalah takbir yang tidak dikaitkan dengan apapun. Jadi perbanyak takbir. Sedang masak, sedang mengolah daging, sedang jalan pasar-pasar, di masjid. Nah, disunahkan secara mutlak untuk memperbanyak takbir. Kemudian takbir yang muqayyad maksudnya bagaimana? Yaitu takbir yang dikaitkan dengan akhir-akhir salat. Karena akhir-akhir salat, setelah selesai seorang menunaikan salat, akhwanifillah, biasanya dia dalam kondisi ingat Allah Subhanahu wa taala. Juga apalagi mereka salat berjamaah berkumpul. Maka di antara syiar para salaf datang asar yang tidak sedikit akhwanifillah dari para sahabat radhiyallahu alaihim yang zahirnya bahwasanya mereka setelah selesai salat langsung mengucapkan takbir. Oleh karena itulah Syekhuna Muhammad ibn Hizam hafizahullah taala menegaskan bahwasanya letak takbir ini di hari-hari Idul Adha, masuk di dalamnya ayyamut tasyrik, yaitu apa? Selepas salat, yaitu setelah salat langsung dia bertakbir, kemudian baru membaca zikir yang biasa. Walaupun tidak ada riwayat yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi amalan para sahabat akhwanifillah menunjukkan bahwa pada amalan itu ada asalnya. Apalagi itu menjadi sesuatu yang syiar, dan para ulama menulis hal tersebut dari pendahulu-pendahulu mereka. Sehingga bukan merupakan perkara yang dikatakan bid'ah. Selain masuk dalam keumuman, juga apa? Karena memang munasabah yang sangat sesuai, di mana kondisi itu ya biasanya kondisi seorang paling ingat. Dan kondisi selain itu kalau bukan seorang yang betul-betul ihtisab untuk memperbanyak takbir, misalnya jarang kondisi. Tapi ketika setelah selesai sholat dia ingat di hari itu, terasa syiarnya. Tapi yang jelas yang menjadi landasan karena datang athar yang tidak sedikit dari para sahabat radhiyallahu alaihim, yang zahirnya mereka membacanya setelah sholat langsung. Sebagian ulama di antaranya Syekhuna Yahya hafizahullah taala memahami bahwasanya itu setelah zikir salat. Setelah zikir salat dulu baru kemudian bertakbir. Dan ini juga pendapat Syekhuna Ibnu Hizam dulu awalnya ketika beliau membahas hal ini, tapi kemudian setelah mendapatkan athar-athar tersebut beliau lihat dan beliau tarajuk dari pendapat yang awal dan menyatakan bahwasanya yang lebih tepat ya dengan pemahaman athar dan fi'il para sahabat adalah tadi sehabis salat langsung. Dan ini yang memang zahir ikhwan. Kenapa? Karena kalau dikembalikan kepada sehabis zikir masing-masing tidak akan terdengar gemuruh. Karena zikirnya panjang, pendeknya, singkat, lamanya berbeda-beda itu. Tapi ketika
habis salat langsung ada sedikit terdengar gemuruh. Yang penting masing-masing bertakbir sendiri-sendiri. Ada rajah di masjid, akan ada apa? Dengungan takbir. Karena takbirnya masing-masing, tapi mesti terdengar. Nah, gemuruh takbir. Baru kemudian setelah itu berzikir masing-masing. Tapi kalau berzikir dulu, ini mau baca 10 subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, yang lainnya 13, ini 10, 10, 10. Subhanallah walhamdulillah. Kemudian Allahu Akbar 10, 10. Nah, ini juga sunnah. Ketika seorang mungkin butuh untuk cepat, ini kemudian dia bertakbir, akan mengganggu yang lain. Satunya lagi ingin 33, satunya memperpanjang. Jadinya naam akan terganggu dengan takbir saudaranya. Tapi kalau di awal selesai salat kemudian takbir, maka naam tidak ada gangguan. Kenapa? Karena sama-sama bertakbir. Naam. Nah, ini tanbih di antara perkara yang banyak ditinggalkan oleh manusia yang butuh untuk kita menghidupkannya. Intinya ingat perintah Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini, perintah khusus ikhwan. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir. Di antara zikir yang diperbanyak takbir. Nah, di ayyamin ma'dudat, hari-hari yang singkat. Hari-hari yang berbilang, bisa dihitung dengan jari kita. Karena cuma 3 hari. Dan berakhir dengan tenggelamnya matahari di tanggal berapa? Apa betul Razak? Tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan ke-417. Uzkur auladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jawab hum Ibrahim wal Qasim wa Abdullah wa Fatimah wa Ummu Kulthum wa Ruqayyah wa Zainab. Berapa semuanya berarti Mujahid? Baik. Berarti anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya 7, ikhwan. Secara keseluruhan. Apa dalilnya? Adapun dulu ketika kita membahas tentang Ummul Mukminin Khadijah, maka berapa keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah? Nabil. Naam, yang dari Khadijah 6. Naam. Taib. Yang tidak masuk adalah Ibrahim. Nah, apa yang menunjukkan bahwasanya Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di antara salah satu putra Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wal dalilu hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulida lil lailah gulamun fasammaituhu bismi abi Ibrahim. Ulida lil lailah, telah dilahirkan untukku pada malam tadi. Nah, atau pada malam ini. Seorang anak laki-laki, gulam. Kalau anak perempuan, apa istilahnya? Jariyah. Telah dilahirkan untukku pada malam ini seorang putra, maka aku namakan dengan nama bapakku, yaitu Ibrahim. Hadits riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya di antara putra Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ibrahim. Cuman
dari selain Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dalam hadis ini ikhwan menunjukkan bahwasanya seorang bapak boleh menamakan anaknya semenjak hari kelahiran. Karena Nabi SAW di sini beliau menamakan anaknya Tayyib semenjak hari kelahiran. Malam itu baru dilahirkan langsung diberi nama. Menunjukkan bahwasanya masalah pemberian nama ikhwan Tayyib boleh seorang memberikan nama ya semenjak di hari kelahiran. Demikian pula ketika hari ke-7. Tayyib, adapun untuk hari ke-7 jelas hadisnya masyhur karena termasuk di antara sunnah-sunnah yang ada pada hari ke-7 kelahiran bersama dengan apa? Aqiqah dan apa? Mencukur. Tayyib. Berarti ada 3 hal pokok: mengaqiqai, kemudian mencukur dan menamai. Cuman itu sifatnya untuk masalah menamai bukan merupakan perkara yang harus ditunggu sampai hari ke-7 baru boleh diberi nama. Dan hadis ini jelas Rasulullah SAW memberikan nama belum pada hari ke-7, bahkan masih di hari pertama. Karena malamnya anak tersebut dilahirkan, kemudian Rasulullah SAW memberikan nama untuk sang putra. Juga perkara lain yang penting pada masalah pemberian nama, ikhwan, di antara perkara yang dicontohkan oleh para pendahulu kita termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka memberikan nama kepada putra-putranya dengan nama orang-orang saleh sebelumnya. Dengan nama orang-orang saleh sebelumnya. Baik. Sehingga bukan merupakan perkara yang harus dijauhi ketika namanya kok sama. Karena pada zaman sekarang sebagian manusia yang menjadi tujuan gimana biar namanya beda sendiri. Nah, biar namanya beda sendiri ini suatu hal yang keliru untuk dijadikan tujuan. Hanya cari nama yang aneh dalam kamus yang enggak dipakai. Qadarullah malah keliru. Mencari yang di Al-Qur'an. Nah, saya inginnya nama bagus tapi ini ada kata khabithah, belum pernah ada yang pakai. Dapat anak perempuan di Al-Qur'an, ini bagus, khabithah. Nah, disebutkan 2 kali al-khabithuna lil khabithin. Nah, al-khabithuna lil khabithat. Tayyib. Berarti al-khabithah saja ini. Karena tidak ada yang pakai. Nah, akhirnya jatuh dalam kesalahan fatal. Nah, Rasulullah SAW namakan putranya dengan nama bapaknya dan bapak kita. Taib Abul Muwahhidin, bapaknya orang-orang yang bertauhid, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan semenjak sebelum datang Islam juga demikian. Nah, mereka orang-orang saleh menamakan putra-putranya dengan nama orang-orang saleh sebelumnya. Naam, Taib. Maryam bintu man? Bintu Imran. Musa ibnu Imran. Apa hubungan antara Musa dan Maryam? Tidak ada hubungan kakak adik. Jangan sampai ini Maryam bintu Imran, Musa ibnu Imran, kakak adik. Tidak. Jauh jaraknya antara zaman Nabi Musa dengan zaman Nabi Isa. Nah, karena Maryam ibunda Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Nah, makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang hal ini oleh para sahabat, kok sama-sama Imran,
Karena mungkin ada yang tergambar apakah ada hubungan dengan Nabi Musa. Dijelaskan bahwasanya dulu mereka memberikan nama dengan orang-orang soleh sebelumnya. Jadi ini merupakan hal yang telah dijalani dan dilakukan oleh generasi terdahulu, dengan harapan memberikan nama dengan orang-orang saleh untuk bisa seperti mereka. Termasuk tafa'ul yang hasan. Tafa'ul yaitu harapan baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbut tafa'ul, mencintai tafa'ul. Dan juga berhubungan dengan masalah pemberian nama. Mereka memberikan nama ikhwani fillah dengan satu kata. Taib, Ibrahim, Musa, Isa, tidak ada dari para pendahulu kita, ikhwan. Taib dari salafun al-kiram, para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, yang kemudian mereka model namanya seperti nama orang-orang ajam di negeri kita. Namanya harus tiga kata. Taib. Dan ini kebiasaan ajam. Taib. Dan sebaik-baik contoh kita mencontoh bagaimana para salaf kita memberikan nama satu kata. Ibrahim, Musa, Ruqayyah, Abdullah. Tidak Tidak kemudian diberikan harus tiga. Tapi kalau ingin memberikan pembeda dengan nisbah kepada orang tuanya, Ibrahim ibnu Muhammad ibni Abdullah, tiga. Sehingga jangan bingung harus butuh ini yang panjang, yang panjang. Ini kebiasaan ajam. Yang Syekh Bakar Abu Zaid Hafidh rahimahullah ta'ala memberikan tanbih tentang masalah ini, dan beliau mengarang kitab khusus tentang masalah nama. Kita lanjutkan. Qala Tabrani rahimahullah ta'ala haddatsana Ali bin Abdul Aziz qala haddatsana Az-Zubair ibn Bakkar qala waladun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qasim wa huwa akbar waladi, thumma Zainab, thumma Abdullah, wa kana yuqalu lahu At-Tayyib, wa yuqalu lahu At-Tahir, walida ba'da nubuwah, wa mata saghiran, thumma Ummu Kulthum, thumma Fatimah, thumma Ruqayyah. Hakadha al-awwal fal-awwal, mata al-Qasim bi Makkah, thumma mata Abdullah. Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir mengatakan dengan sanadnya dari Ali bin Abdul Aziz, dari Zubair bin Bakkar, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam atau anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena walad ikhwani fillah umum mencakup laki-laki dan perempuan. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Qasim, dia yang paling besar dari anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau berkunyah dengannya Abul Qasim. Kemudian Zainab, kemudian Abdullah. Dan Abdullah ini dinamai dengan At-Tayyib atau juga disebut dengan At-Tahir. Kenapa? Karena lahir setelah kenabian. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi, karena sejak saat itulah terbit fajar keislaman. Dalam artian mulai dakwah Islam. Adapun sebelum itu ya masih masa-masa jahiliyah. Namun beliau mati dalam umur masih kecil. Kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah, kemudian Ruqayyah. Demikian
urut-urutan dari yang awal kemudian yang berikutnya. Al-Qasim meninggal di Mekah, kemudian meninggal setelahnya Abdullah. Dan semua anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali putri beliau yaitu Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan anak yang nomor keberapa dari putra-putra atau dari anak-anak anak-anak Khadijah? Nomor yang keberapa berarti? Indaka Rifki. Nomor yang kelima. Nah, ya. Urutan yang kelima dan yang terakhir adalah Ruqayyah. Ini sebagai ujian bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, dan yang jelas padanya hikmah yang besar, yang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentangnya. Karena memang ujian para anbiya ujian yang paling besar dari sisi ini untuk semakin menaikkan derajat mereka, dan hikmah-hikmah yang lain yang kita tidak mengetahuinya. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad walhamdulillahi rabbil alamin.